Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh haji sepuh dan kalau ta'zimi yang kami muliakan, aku Haji Khairuddin, yang kami muliakan Bapak Kepala Desa beserta semua alumni Korjam Tajinan, para alumni yang hadir, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perawuh, ada seorang dokter yang terkenal dari Belanda, namanya Burhef, bukan Burhan ya, namanya Burhef. Dokter ini dokter ternama. Satu ketika dokter ini meninggal dunia, dan pada waktu meninggal dunia dia mewariskan satu buku setebal 100 halaman. Buku ini judulnya adalah Rahasia Terdalam Seni Mengobati. Buku ini masih disegel dan kemudian oleh ahli waris dilelang. Buku kedokteran ini kemudian dilelang. Setelah dilelang, ternyata buku ini laku. Dengan beratnya buku ini ditimbang dengan emas dan dihargai dengan 20.000 US dollar. Kalau 20.000, kalau kurs 15.000 berarti kurang lebih 300 juta. Satu buku isi 100 halaman itu dilelang laku 300 juta. Kenapa kok sampai mahal? Karena buku ini judulnya adalah Rahasia Ilmu Kesehatan. Yang paling rahasia itu rahasia terdalam, the deepest secret gitu. Ternyata oleh orang yang membeli, orang pemenang lelang ini, begitu dia menang lelang, kemudian dibuka, segelnya dibuka halaman pertama, isinya kosong. Halaman kedua isinya kosong, lembaran-lembaran saja, kosong. 99 halaman kosong, nggak ada isinya. Jadi isinya cuma sampul. Habis itu 99 halaman kosong. Baru kemudian halaman terakhir itu ada isinya. Dan ternyata ini intinya. Ini adalah inti rahasia ilmu kedokteran yang menurut Dr. Burhef ini adalah rahasia paling rahasia. Apa isinya? Mau tahu? Ini 300 juta loh ini. Jadi bukan ilmu main-main ini. Ilmu ini 300 juta. Katanya dokter ini, barang siapa yang menjalankan atau mengamalkan ini yang disebut itu, maka orang-orang akan menjadikan dokter yang paling baik akan menjadi miskin. Maksudnya nggak ada orang sakit. Kalau nggak ada orang sakit, dokter nggak baik. Dia mengemukakan 2 perkara. Barang siapa yang menjalankan 2 perkara ini,
maka dia akan menjadikan dokter terbaik pun menjadi miskin. Apa dua perkara ini? Mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Dia mengatakan, jaga pikiran agar tetap tenang dan jaga kaki agar tetap hangat, maka kau akan membuat dokter terbaik sekalipun akan menjadi miskin. Jadi intinya dua, jaga pikiran agar tetap tenang, kedua jaga kaki agar tetap hangat. Itu kunci atau rahasia terdalam dari ilmu kesehatan. Ini harganya 300 juta dan sekarang saya berikan kepada panjenengan gratis. Jadi kaki bagaimana supaya tetap hangat. Kalau itu gampang. Kalau kedinginan tinggal pakai kaos kaki selesai. Yang kedua, jaga pikiran supaya tetap tenang. Bagaimana membuat pikiran kita tenang? Di dalam bahasa Arab, tenang itu disebut dengan sakinah. Dan sakinah itu identik dengan berkeluarga. Karena tujuan berkeluarga itu adalah sakinah, mawaddah warahmah, litaskunu ilayya, sakinah. Maka kalau kepingin tenang, segera menikah. Maka menikah itu, kalau orang sudah menikah, dia akan tinggal di satu rumah. Rumah itu bahasa Arabnya maskan. Maskan itu tempatnya sakinah. Sakinah itu ketenangan, pikiran tenang. Karena rumah itu adalah sumber ketenangan. Bagaimana tidak? Ada orang bekerja di pasar, dia punya masalah di pasar. Tatkala dia pulang, dia menjadi tenang. Ada orang kerja di kantor, dia punya tugas yang rumit, pusing, pulang menjadi tenang. Ada orang punya masalah di jalan, pusing dengan urusan pekerjaannya atau masalahnya. Begitu pulang, dia akan menjadi tenang. Permasalahannya kalau masalahnya ada di rumah, mau kemana lagi? Mencari maskan, mencari tempat ketenangan. Yang belum menikah segera menikah supaya segera mendapatkan ketenangan. Yang sudah menikah kok bingung, nah, ada kunci seterusnya ini. Selanjutnya, kalau ingin tenang, menikah. Tadi ya menikah. Kalau nggak ada yang mau, nggak ada calonnya. Katakan di Nabi, wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijah. Barang siapa yang tidak mampu menikah, poso iku minangka dadi obat. Selanjutnya supaya tenang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah tatmainnu akan menjadi tenang. Opo al-qulubu, hati akan menjadi tenang. Ini juga ada kisahnya. Sama-sama dari Belanda. Ini seorang profesor psikologi namanya Van der Hoeven. Seorang profesor psikologi Van der Hoeven. Dia itu memiliki banyak pasien, namanya psikologi, dokter psikolog ya. Psikolog atau dokter ilmu psikologi. Berarti pasien-pasiennya adalah orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, sing bingung-bingung, ya. Stres, urusannya ruwet. Ini dokter ini. Dokter ini kemudian selama 3 tahun dia mengadakan percobaan. Ini bukan orang Islam ya, dia non Muslim.
Tapi Van der Hoeven ini kemudian menyuruh pasien-pasiennya untuk mengucapkan lafzul jalalah, Allah, 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 Allah. Dilatih seperti itu terapinya. Allah, Allah. 3 tahun terus seperti itu pasien. Ternyata hasilnya luar biasa. Orang-orang yang diterapi seperti ini banyak yang sembuh, melebihi daripada sekedar hanya dengan obat. Kenapa? Karena menurut dokter ini, profesor psikologi, Allah, huruf pertama itu kalau ditulis gedrik A atau hamzah alif A itu mana? A. Begitu ngomong A, mulutnya terbuka, apa yang terjadi? Ini membuka jalur pernafasan. A. Kemudian L atau lam, al. La L, ngomong L atau lam itu mesti ilat itu naik sampai ke langit-langit. Allah. Sampai iso ngomong al tapi ilatnya gak mendur. Allah. Allah. Jadi Allah. Allah. Dan ini kata dokternya ini, begitu lidah ini kemudian menyentuh langit-langit ini adalah menjadi relaksasi, rileks, isok, lemes, pikiran yang tegang itu kemudian menjadi rileks. Begitu Allah, begitu ada haknya Allah, gitu. Begitu ada haknya Allah, itu paru-paru menyatu dengan jantung. Ternyata kalau orang non-muslim saja bisa bisa membaca lafzul jalalah Allah, itu bisa menjadi tenang. Maka bagaimana dengan orang yang beriman? Maka kita harus tambah yakin. Ala bi dzikrillah, ingatlah zikrillah dengan menyebut Allah, menyebut asma Allah, tatmainnul qulub, maka hati menjadi tenang. Dan ternyata tidak hanya lafzul jalalah, pokok orang zikir itu menjadikan tenang. Contoh istighosa, Astaghfirullahaladzim, itu tenang semuanya. Saking dari tenangnya, menang-menang. Oh itu tenang. Soalnya kalau ada orang ada banyak pikiran, dia nggak bisa tertidur. Meskipun di atas kasur spring bed yang paling mahal ada AC-nya, molak-malik. Begitu orang berzikir, tenang, gitu kan. Jangankan tidur, duduk aja ketiduran. Berarti itu sudah kita membuktikan. Ya. Siapa yang sudah membuktikan? Kita semua jadi saksinya ya. Pertama yang kami diperbolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lagi, apa yang membuat tenang? Orang kalau di rumah dan maskan, tempat yang tenang, tempat sumber sakinah, maskan, rumah tangga, maka terkadang tadi masalahnya ada di dalam rumah. Dan ternyata faktor yang paling tinggi itu ya faktor ekonomi. Banyak perceraian macam-macam itu yang terbesar adalah urusan ekonomi. Karena ekonomi kurang sejahtera, akhirnya istrinya keluar negeri. Ya, karena tidak temu-temu ya bagaimana mau tenang. Ya. Hanya banyak kemudian terjadi keretakan rumah tangga dan seterusnya. Maka untuk itu zikir tidak hanya waktu pengajian, tapi rumah atau maskan yang kita tempati sebagai rumah tangga itu perlu kita zikiri, perlu kita tirakati dengan zikir. Salah satunya adalah tatkala panjenengan masuk rumah. Tatkala masuk rumah, maka minimal panjenengan membaca kulhu ping pira 40 yo gak mlebu-mlebu 1 kali. Dadi lek sampean mau masuk pegang gagang pintu masuk
itu ojo lali maca kulhu. Satu kali saja. Kenapa kok demikian? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu." Barang siapa yang dia masuk rumahnya dengan membaca surat kulhu al-ikhlas, nafatil faqr an ahli dzalikal manzil wal jiran, maka hal itu akan disirnakan kefakiran dari penghuni rumah tersebut, bahkan saking toko mandine sak tonggo-tonggone wal jiran. Jadi barang siapa yang masuk rumah dengan membaca kulhu satu kali, maka Allah akan menyingkirkan kefakiran dari penghuni rumah, bahkan dari tetangganya. Ini saking toko mandine sak tonggo-tonggone lho. Maka ojo lali, diiling-iling. Lek perlu di pintu ditulisi kul huwa ilaihi. Kemudian selanjutnya, satu ketika ada orang yang mengadu kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, kula niki sulit ekonomi. Saya usaha begini, usaha ini, repot saya. Gimana?" Maka kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhaltal baita fasallim in kana fi ahad." Kalau kamu masuk rumah, jangan lupa uluk salam. Kalau ada orangnya, assalamualaikum. Kalau ada orangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada orangnya, wong sak keluarga metu kabeh, mau balik gak ada orangnya, apa yang dilakukan? Wa illam yakum fihi ahad fasallim alayya, katakan Nabi. Kalau di dalam rumah gak ada orang, ulu salam nang aku, nang Kanjeng Nabi. Jadi podo ulu salame ini istighosah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Baru katakan Nabi, waqra qul huwallahu ahad marratan wahidah. Baru ditambahi dengan kul. Jadi kalau ada orangnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, baru baca kul. Kalau sampai nih masuk rumah yang bawa kunci, berarti gak ada orangnya. Nah, itu baca sholawat tadi, salam kepada Kanjeng Nabi, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Baru kemudian baca kulhu satu kali. Apa kata Kanjeng Nabi? Kalau panjenengan bisa mengamalkan ini, insya Allah akan menjauhkan kefakiran dari penghuni rumah itu, bahkan dari tetangga. Kemudian selanjutnya atau yang terakhir, baca Quran di rumah. Ada orang hafal Quran, tapi maca Quran di tonggo-tonggo nih terus. Omahe dhewe lali. Ini repot. Di rumah juga dibacani Al-Quran. Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Kenapa? Kalau Nabi kemudian memberikan alasannya, fa innal baital ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an, karena rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an di dalamnya, yaqillu khairuhu, kebaikannya sedikit, wa yakthuru syarruhu, banyak kejelekannya, wa yadiqu ala ahlihi, dan penghuninya itu akan menjadi sempit perasaannya, rupak sumpek. Kalau rumah nggak pernah dibacain Al-Quran, maka dari itu di rumah disisakan untuk baca Al-Quran. Meskipun baca Quran di masjid, baca Quran di musola, tapi jangan lupa di rumah juga dibaca Al-Quran. Supaya apa? Ada timbul ketenangan, dan insya Allah dengan baca kulhu tadi, apalagi kulhu ini dahsyat. Setiap hari, ya kalau bisa sebelum tidur baca Quran 30 juz. Sebelum tidur baca Quran.
Ya apa carane? Maca kulhu ping 3. Kata Kanjeng Nabi, kulhu 3 kali itu setara dengan membaca Quran sempurna. Kanjeng Nabi sing dawuh, kula niku santri kepingin ganjaran sing akeh, gak gelem kesel maca kulhu ping 3 sebelum tidur menghatamkan Al-Qur'an. Ping piro sampean hatam? Oh, bendino. Maca kulhu ping 3. Maka insyaallah dengan mengamalkan ini, insyaallah kita diberikan ketenangan, tur diberikan kesehatan. Karena sehat ini luar biasa. Kesehatan itu luar biasa. Orang yang sehat memiliki 1001 keinginan, sementara orang sakit cuma punya 1 keinginan. Inginnya apa? Sehat, inginnya sembuh. Wis ikut dong, gak kepingin neko-neko. Begitu sehat punya 1001. Itu saking dari dahsyatnya orang sehat. Maka itu jangan lupa kita mensyukuri kesehatan kita. Maka yang sehat tambah sehat, yang sakit dijadikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala.